Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran oleh kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang pengertian ijtihad, syarat-syarat berijtihad, serta kedudukan ijtihad. Sebelumnya, mari perkenalkan para anggota kelompok dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Amanda Dela Syafira dan para rekan-rekan saya yaitu ada Dwi Puspitasari, Naila Nisa, Putri Valenkinanti, Windy Yantika, Andika Tias Wibawa, serta Rizky Aditya. Selanjutnya, marilah kita simak pembahasan materi tentang ijtihad. Selamat menonton. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada, yajtahidu, ijtihadan yang berarti menggerakkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menerapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Selanjutnya yaitu syarat-syarat berijtihad. Karena ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara suatu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad. Di antaranya, A. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. B. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarikh atau sejarah. C. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. D. Memiliki keluhuran akhlak mulia. E. Mujtahid perlu mengetahui dan memahami kesepakatan yang telah dilakukan ulama atau mujtahid sebelumnya dalam menetapkan hukum Islam. F. Mujtahid haruslah memiliki akhlak terpuji dan memiliki niat ikhlas dalam melakukan ijtihad. Selanjutnya yaitu kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi dari Muaz bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan ke Yaman, ia bersabda, "Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu?" Muaz berkata, "Saya akan memutuskan menurut kitabullah Al-Quran." Lalu Nabi berkata, "Dan jika di dalam kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu?" Muaz menjawab, "Jika begitu, saya akan memutuskan sebagai sunnah Rasulullah SAW." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Dan jika engkau tidak menemukan suatu hal itu di dalam sunnah?" Muaz menjawab, "Saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri, ijtihadu birra'yi, tanpa bimbingan sedikit pun." Kemudian Nabi bersabda, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui Rasulnya." Hadis riwayat Darami. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian berijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis, yaitu dari Amr bin As. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan 1 buah pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi ijtihad. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.